teman-teman. Kami mahasiswa Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi. Di sini kami akan melakukan tugas wawancara pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Mariatun Kabatia, SPD, MPD. Adapun materi kami yang pertama ialah Pancasila dan tantangan milenial. Dan Pancasila sebagai landasan pengembangan IPTEK. Adapun menjadi narasumber kami pada hari ini diantaranya ada pelajar, mahasiswa, dan beberapa pakar. Yuk kenalan dengan kelompok 4. Halo, namaku Alda Eliana Sution. Halo, saya Cynthia Angel Panjaitan. Halo, nama aku Krisna Nanda Saputra. Halo, saya Rahel Purba. Hai, aku Syarila Zahara. Baik, narasumber yang pertama kami wawancarai yaitu mahasiswa. Permisi ya Kak, dengan kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Julinol Olivia dari Prodi Pendidikan Biologi. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami minta maaf ya Kak, mengganggu waktunya. Di sini kami ada tugas wawancara tentang Pancasila tantangan milenial. Jadi di sini kami ada kasus di mana sekarang kan banyak kali anak muda yang mudah kali terpengaruhi sama berita-berita yang belum tentu benar atau hoak seperti SARA. Itu kan sangat sensitif di kalangan masyarakat. Nah, menurut kakak itu penting atau tidak? Kalau penting, kenapa Kak? Pertama-tama penting ya Kak, karena kalau perbedaan antar SARA itu apalagi khususnya pada zaman sekarang banyak berita-berita hoax yang masuk kan. Apalagi di media sosial itu, kadang media sosial itu digunakan untuk kayak mana sih namanya, memasukkan berita-berita yang hoax gitu. Jadi pertama-tama itu kita itu harus menelaah apa aja yang terkandung dalam berita itu, apakah ada faktor-faktor yang tersendirinya. Baik. Selanjutnya, apakah masalah ini menurut kakak penting bagi kalangan masyarakat? Penting banget Kak, apalagi karena kan di zaman sekarang kan banyak era yang tentang perbedaan antara suku dan bangsa gitu kan Kak. Apalagi terkhususnya untuk agama nih. Jadi kalau menurut saya sangat penting sih untuk masyarakat. Oke, baik. Selanjutnya, apakah kakak punya kebijakan untuk masalah ini? Tidak Kak. Oke, kakak punya solusi nggak untuk masalah ini Kak? Nah, solusinya yang pertama itu yang tadi saya bilang itu, kita harus menelaah dulu apa yang terkandung dalam hoax itu dan berita-berita yang masuk untuk ke kita. Terus kedua, kita harus mengetahui juga apa dampak dari berita hoax itu untuk bagi kita sendiri. Baik, terima kasih ya Kak atas jawabannya. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Baik, untuk narasumber selanjutnya juga datang dari mahasiswa. Permisi Kak, boleh tahu namanya siapa? Nama saya Gusnika Trina Zaluhu, saya berasal dari Prodi Pendidikan Biologi. Baik, izin ya Kak, di sini kami ada tugas wawancara tentang Pancasila dan tantangan pada milenial. Jadi di sini ada kasus di mana banyak anak muda yang dapat dengan mudah dipengaruhi oleh berbagai informasi yang belum pasti dan belum tentu benar. Penyebaran informasi yang belum pasti kebenarannya dapat menimbulkan perpecahan, apalagi seperti berita hoax dan SARA. Kan itu sensitif untuk kalangan masyarakat kita. Jadi menurut kakak, masalah ini penting nggak? Kalau menurut saya pribadi, hal ini sangat penting untuk kita pahami. Seperti pada perkembangan media informasi pada saat ini, begitu banyak informasi-informasi ataupun berita yang belum tentu itu adalah hal yang nyata. Jadi sebagai mahasiswa ataupun kalangan remaja, kita harus lebih bijak lagi dalam menelaah informasi tersebut. Jangan kita telan bulat-bulat, adalah lebih baiknya kita mencari tahu dulu apakah keaslian dari berita tersebut. Kalau menurut kakak, kalau bagi masyarakat ini penting nggak Kak? Mengapa? Kalau dalam lingkungan masyarakat saya rasa ini juga cukup penting, apalagi saat ini begitu banyak berita, contohnya di kalangan agama. Saat ini banyak pertentangan yang terjadi antar agama yang saling menjatuhkan satu sama lain. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus lebih pintar-pintar lagi dalam memilah sehingga tidak terjadi konflik yang lebih besar. Kalau dari masalah ini, kakak punya kebijakan nggak untuk ini? Kalau untuk itu saya nggak punya kebijakan. Kalau solusi dari masalah ini ada nggak Kak?
Kalau solusinya saya rasa yang pertama itu yang saya bilang tadi, kita mencari tahu terlebih dahulu keaslian dari berita tersebut. Lalu juga kita dapat menanyakan dari berbagai orang apakah berita tersebut dapat kita cerna ataupun kita terima. Ya, baik Kak, terima kasih ya Kak, maaf mengganggu waktunya. Baiklah, di sini kami akan mewawancarai narasumber yang ketiga dari mahasiswa. Permisi ya Kak, boleh perkenalkan dirinya? Saya Fitri. Di sini kami ada tugas wawancara tentang Pancasila dan tantangan milenial. Jadi di sini ada kasus di mana banyak anak muda yang dapat dengan mudah dipengaruhi oleh berbagai informasi yang belum pasti dan belum tentu benar. Penyebaran informasi yang belum pasti kebenarannya dapat menimbulkan perpecahan apabila berita hoaks yang berhubungan dengan SARA yang sensitif di kalangan masyarakat. Apakah menurut Kakak masalah ini penting dan mengapa? Ya, menurut saya masalah ini penting karena kalau hoax tersebar gitu kan tentunya pemahaman di kalangan masyarakat juga bisa dibilang kurang gitu ya. Baik, apakah menurut Kakak masalah ini juga dianggap penting di kalangan masyarakat dan mengapa? Kalau di masyarakat sekitar saya gitu ya, kalau masyarakat desa sih jarang ya menganggap ini penting karena lebih ke percaya sama berita-berita yang hoax, yang gosip-gosip aja gitu. Baik, apakah kakak memiliki kebijakan? Belum ada sih kebijakan. Kalau tidak ada, apa solusi dari kakak untuk mengatasi masalah ini? Mungkin mulai dari diri sendiri, terus dari lingkungan keluarga, lingkungan teman-teman sekitar dulu yang diedukasi lah untuk nggak terus-menerus menerima informasi-informasi secara bulat-bulat gitu. Baik, terima kasih ya Kak. Iya. Maaf mengganggu waktunya. Sama-sama. Baik, di sini ada narasumber yang keempat. Namanya siapa, Kak? Mardia Purba Kak. Baik, permisi ya, Kak. Ya, Kak. Jadi di sini ada kasus di mana banyak anak muda yang dapat dengan mudah dipengaruhi oleh berbagai informasi yang belum pasti dan belum tentu benar. Penyebaran informasi yang belum pasti kebenarannya dapat menimbulkan perpecahan, apalagi berita hoaks yang berhubungan dengan SARA sensitif di kalangan masyarakat. Menurut Kakak, masalah ini penting nggak dan mengapa? Kalau menurut aku sih penting Kak, pastinya kan, karena kan pikiran orang itu kan beda-beda. Kalau menurut aku sih kayak kayak berita hoax itu kayak kita hanya tahu judul atasnya aja tapi nggak tahu isinya. Jadi kalau menurut aku kayak bagus berita hoax ini kayak kita tahu kayak judulnya itu kan kayak kita jangan lihat judul atasnya aja tapi juga baca isinya. Jadi kita tahu itu fakta atau enggak gitu Kak. Menurut Kakak, masalah ini dianggap penting nggak di kalangan masyarakat dan mengapa? Pastinya penting sih Kak, karena kan setiap orang itu kan pasti punya pemikirannya masing-masing kan. Kita nggak tahu tuh pemikiran orang itu kayak mana. Jadi kalau menurut aku kita sebagai yang membaca berita jangan kayak kita lihat beritanya itu dari judulnya aja. Kita harus lebih ke fokus ke isinya gitu Kak. Jadi kan kita nggak tahu tuh nanti judulnya ini tapi isinya beda. Jadi kita langsung kalau misalnya kita lihat judulnya kan langsung ke berpikiran oh ini benar padahal judulnya itu isinya itu beda gitu sama judulnya Kak. Jadi harus lebih ke baca isinya baru kita pahami itu benar atau enggak gitu Kak. Baik, kemudian Kak, apakah ada kebijakan dari Kakaknya? Oh, kalau kebijakan sih kayaknya belum ada Kak untuk saat ini. Kemudian solusi apa yang dapat Kakak atasi dalam persoalan ini? Kalau solusi sih pastinya sebelum kita lihat berita tuh kayak kita jangan hanya kayak berpikiran judulnya itu aja. Benar, kita harus baca isinya. Terus kita juga harus cari dari sumber lain ini Kak. Jangan kita berfokus sama satu sumber aja. Jadi kita biar lebih tahu itu berita benar atau enggak. Jadi kita tahu dari berbagai sumber, kita simpulkan gitu Kak. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Maaf mengganggu ya Kak. Ya Kak. Oke, selanjutnya ada narasumber yang kelima, datang juga dari mahasiswa M5. Siapa namanya Bang? Nama saya M. Alfareji Lumban Gaul. Langsung aja ya Bang. Di sini kami ada tugas wawancara tentang Pancasila dan tantangannya bagi kaum milenial. Jadi di sini ada kasus di mana banyak anak muda yang dapat dengan mudah dipengaruhi oleh berbagai informasi yang belum pasti dan belum tentu benar keasliannya. Penyebaran informasi ini pun belum pasti kebenarannya dapat menimbulkan perpecahan tentunya. Apalagi berita hoax yang berhubungan dengan SARA, tentunya sangat sensitif di kalangan masyarakat kita. Menurut Abang nih, apakah masalah ini penting?
Menurut saya sih masalah ini sangat penting karena dengan adanya penyebaran berita hoax seperti itu dapat memecahkan persatuan kita sehingga sehingga masyarakat itu tidak percaya mengenai tidak mudah percaya jadi mudah percaya dengan berita-berita hoax tersebut sehingga dapat terjadi perpecahan. Selain itu Bang, menurut Abang apakah masalahnya juga dianggap penting di kalangan masyarakat kita saat ini? Menurut saya sangat penting karena seperti yang kita ketahui masyarakat itu merupakan orang-orang awam yang dimana kalau mendapatkan berita itu tidak mencari dulu kebenarannya sehingga masyarakat mudah terpercaya mengenai berita tersebut sehingga dapat memicu perpecahan di kalangan masyarakat itu sendiri. Begitu ada nggak kebijakan dari Abang tentang masalah ini? Tidak ada sih. Kalau nggak ada kebijakan, menurut Abang apa sih solusinya untuk masalah ini? Solusinya menurut saya ya yang pertama itu dari pemerintah dengan membentuk tim cyber untuk mengolah berita yang beredar di masyarakat. Yang kedua menurut saya sih dari masyarakat itu di mana pemerintah memberi edukasi kepada masyarakat mengenai berita hoax ini sendiri. Oke. Kalau gitu terima kasih ya Bang atas waktunya. Ya. Baiklah, di sini kami akan mewawancarai narasumber yang ke-6 dari pelajar. Permisi ya, Dek. Perkenalkan namanya. Nama saya Muhammad Fatan Diandrasya. Ya. Di sini kami ada tugas wawancara tentang Pancasila dan tantangan milenial. Jadi di sini ada kasus di mana banyak anak muda yang dapat dengan mudah dipengaruhi oleh berbagai informasi yang belum pasti dan belum tentu benar. Penyebaran informasi yang belum pasti kebenarannya dapat menimbulkan perpecahan apabila berita hoax yang berhubungan dengan sara sensitif di kalangan masyarakat. Jadi, apakah menurut Adik masalah ini penting? Penting. Mengapa? Karena kan penyebaran informasi itu kan salah satu untuk agar masyarakat mengetahui jika suatu informasi itu palsu atau bohong, tentu saja bakal merubah pola pikir masyarakat. Apakah menurut Adik masalah ini juga dianggap penting di kalangan masyarakat dan mengapa? Kalau untuk itu saya mungkin kurang tahu, soalnya saya juga belum pernah turun ke lapangan. Baik, kalau menurut Adik itu ada nggak kok solusi dari masalah untuk mengatasi masalah ini? Ya mungkin itu semua balik ke kesadaran masyarakat itu sendiri, mereka harus bisa menyaring segala informasi yang mereka dapat. Terima kasih Adik, maaf mengganggu waktunya. Baik, narasumber ke-7 yaitu pelajar. Permisi Kak, dengan namanya siapa boleh? Dengan saya Hizria Nabila. Di sini kan kami ada tugas wawancara tentang Pancasila dan tantangan milenial. Di sini kan kasus kami sekarang kan banyak sekali anak muda yang mudah kali terpercaya sama berita-berita yang belum benar atau hoax kan. Itu kan dampaknya buruk kali kan sama kita kan. Bisa membuat sensitif di kalangan masyarakat, contohnya seperti sara. Terus menurut Adik itu penting nggak? Penting karena jika permasalahan tersebut dapat mempengaruhi otak para pemuda, itu bahaya karena kan masalah itu belum tentu benar adanya. Jika salah, pemuda tersebut bakal mengambil langkah yang salah juga. Jadi penting dalam meneliti informasi tersebut. Baik, selanjutnya masalah ini penting nggak di kalangan masyarakat? Menurut saya sih penting. Kayak yang tadi juga kan masyarakat harus meneliti tentang informasi yang diberikan orang tersebut, seperti benar adanya atau tidak gitu kan. Nah, jadi jika itu salah maka harus dihindari agar tidak mencuci otak masyarakat tersebut. Jika benar maka harus diikuti. Baik, Adik punya solusi nggak untuk masalah ini? Ya, saya punya solusi. Jadi solusinya itu berhati-hati dalam memilih informasi, karena jika informasi itu salah, maka langkah kita terhadap menyikapi informasi tersebut bakal salah seterusnya. Jadi lebih berhati-hati saja.
hati-hati ya. Makasih Dek, mohon maaf ganggu waktunya. Baik, selanjutnya narasumber ke-8 yaitu pelajar juga. Baik, Dek. Permisi izin kakak wawancarai. Di sini orang kakak ada tugas wawancara tentang Pancasila dan tantangan milenial. Jadi di sini ada kasus di mana banyaknya anak muda yang dapat dengan mudah dipengaruhi oleh berbagai informasi yang belum pasti benar. Penyebaran informasi yang belum pasti kebenarannya itu dapat menimbulkan hoax yang berhubungan misalnya dengan SARA, dan itu sensitif bagi masyarakat kita kan kalau SARA itu. Jadi menurut Adek penting nggak masalah ini bagi Adek dan mengapa? Kalau untuk berita hoaxnya sendiri sih itu tergantung bagaimana cara kita menanggapinya, Kak. Jadi kalau misalnya untuk ditanya penting atau tidaknya, tergantung bagaimana orang yang menyikapi sesuatu tersebut. Oke. Ini kalau menurut Adek, kalau di masyarakat penting nggak itu menurut masyarakat dan mengapa? Untuk berita hoax di kalangan masyarakat tuh mungkin banyak yang menanggapinya itu penting. Kenapa? Minim dari masyarakat kita itu yang kurang membaca dengan teliti. Jadi sehingga mereka hanya membacanya awal saja langsung menyimpulkan dengan diri mereka sendiri. Kalau solusi dari Adek menyikapi masalah ini gimana? Untuk solusi dari saya sendiri, sebaiknya sebelum kita mengetahui sebuah informasi itu lebih baik kita membacanya dulu lebih teliti bagaimana dan bagaimana sebenarnya kasus itu terjadi. Baik deh, terima kasih ya. Di sini ada narasumber yang ke-9, datang dari beberapa pelajar dari MAN 1 Medan. Langsung aja kita tanya ya. Oke, sebelumnya selamat sore, Dek. Siapa namanya? Akila. Zia, Kak. Oke, jadi di sini kami ada tugas wawancara tentang Pancasila dan tantangan milenial. Jadi di sini ada satu kasus di mana banyak anak muda yang dapat dengan mudah dipengaruhi oleh berbagai informasi yang belum pasti dan belum tentu benar. Penyebaran informasi yang belum pasti kebenarannya ini dapat menimbulkan perpecahan, apalagi berita hoax yang berhubungan dengan SARA, tentunya sangat sensitif di kalangan masyarakat kita. Nah, menurut adik-adik ini, apakah masalah ini penting? Masalahnya penting karena kita sendiri juga kan mudah terpengaruh oleh berita-berita yang belum pasti, terutama di media sosial, dan banyak juga kasus yang seperti itu, Kak. Kemudian apakah menurut adik ini masalah ini juga dianggap penting di masyarakat kita? Menurut saya penting karena banyak juga yang gampang terpengaruh oleh berita-berita penipuan atau penipuan online, termasuk yang lingkungan masyarakat. Oke, jadi kalau gitu menurut adik gimana solusinya? Solusinya kita jangan baca dari awal judul besarnya saja. Kita baca dari awal sampai akhirnya, mengertikan dulu kayak mana beritanya. Kita tuh harus pandai memilih berita-berita yang betul terjadi atau tidak. Kira itu aja, Dek. Makasih ya. Baik, selanjutnya ada dari narasumber yang ke-10 yaitu dari pelajar MAN 1 Medan. Sebelumnya namanya siapa, Dek? Revan Wahyudi. Baik, langsung saja ya. Di sini kami ada tugas wawancara tentang Pancasila dan tantangan milenial. Jadi di sini ada kasus di mana banyak anak muda yang dapat dengan mudah dipengaruhi oleh berbagai informasi yang belum pasti dan belum tentu benar. Penyebaran informasi yang belum pasti kebenarannya dapat menimbulkan perpecahan, apalagi berita hoax yang berhubungan dengan SARA, sensitif di kalangan masyarakat. Menurut Adek, apakah masalah ini penting? Menurut saya ini sangat penting. Baik, selanjutnya apakah menurut Adek masalah ini juga dianggap penting di kalangan masyarakat? Penting, menurut saya penting karena menurut saya penting karena kan banyak sekarang masyarakat yang mudah termakan dengan hoax. Pelan mereka belum tahu dari mana sumbernya, dan pada akhirnya memainkan emosi orang itu untuk Oke, selanjutnya apakah ada kebijakan dari Adek? Kalau kebijakan saya kalau mau mengetahui sebuah berita sebelumnya harus lihat dulu sumber dari mana, apakah dapat dipercaya. Kemudian bisa melihat lagi dari sumber-sumber lain sebelum menelan dan
mengirimnya atau membagikannya ke orang lain. Baik, terakhir apakah ada solusi dari adik untuk mengatasi persoalan ini? Ya, yang tadi itu. Baik, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, di sini kami dari kelompok 4 ingin melaksanakan tugas wawancara kami mengenai Pancasila sebagai landasan IPTEK. Di sini narasumber selanjutnya yang akan kami wawancarai yaitu seorang dosen dari Universitas Sumatera Utara. Baik, permisi Pak, mohon maaf telah mengganggu waktunya. Kalau Bapak mengizinkan, Bapak boleh memperkenalkan diri dahulu. Oh ini ya. Baik, terima kasih. Saya Ahmad Yunus Nasution dari Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Terima kasih atas kehadiran adik-adik mahasiswa dari Unimed Fakultas Ekonomi semester 3. Oke. Kami mohon izin kepada Bapak ingin mewawancari Bapak. Di sini kami ada masalah tentang buzzer, di mana penyebaran informasi palsu atau opini yang direkayasa secara sengaja untuk mempengaruhi opini publik tentang suatu isu atau politik. Hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan dan kebingungan di kalangan masyarakat. Nah, menurut Bapak masalah ini penting atau tidak? Kalau memang penting, kenapa? Baik, menurut saya masalah ini penting dan ini temanya sangat baik, sangat mencerminkan suasana sekarang ya, terkait masalah disinformasi. Ya, informasi itu harus tersampaikan dengan benar, harus tersampaikan dengan jujur dan kredibel gitu. Jangan sampai informasi yang diterima oleh masyarakat itu tidak benar atau salah, karena itu akan bisa menyebabkan perpecahan. Bisa kita lihat 5 atau 10 tahun yang lalu kita sudah mengalami perpecahan, ada yang pro dan ada yang kontra. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Selanjutnya, apakah menurut Bapak masalah ini penting di kalangan masyarakat atau misalnya di kalangan masyarakat Bapak sendiri? Mungkin pertanyaannya di kalangan akademisi gitu ya, di kalangan akademisi ataupun kami di praktisi, ini sangat penting, apalagi kami sebagai pengajar ya, kami pengajar, jangan sampai informasi yang kami sampaikan kepada mahasiswa atau adik-adik yang kami ajarkan itu salah. Jika dari awal sudah salah menyampaikan, bagaimana nanti ke depannya? Bagaimana nanti akan dipertanggungjawabkan oleh adik-adik mahasiswa? Apalagi mahasiswa itu bisa kita sebut sekarang adalah agen perubahan ya, agen perbaikan. Gimana memperbaiki kalau informasinya salah? Ya. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya, apakah Bapak punya kebijakan untuk masalah ini? Untuk kebijakan mungkin saya nggak bisa bilang dari saya ya, karena ini mungkin kebijakan dari pemerintah. Pemerintah sudah punya, kita punya Undang-Undang ITE, kita sudah punya pondasi Undang-Undang ITE. Mungkin ini bisa sebagai pedoman, sebagai acuan untuk memayungi atau membatasi atau sebagai pondasi agar informasi-informasi yang tersampaikan itu bisa benar. Baik, terima kasih Pak. Kemudian dari kebijakan yang telah Bapak sampaikan, menurut Bapak ada nggak keuntungan dari kebijakan yang telah Bapak sampaikan? Untuk Undang-Undang ITE sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh di kehidupan sekarang karena dia sebagai payung, sebagai pondasi, sebagai batasan sangat bernilai positif, sehingga jika ada informasi yang salah akan bisa diambil kebijakan secara hukum ya, secara hukum bisa langsung ditindaklanjuti. Nah, jadi memang kita negara hukum, negara demokrasi, kita sudah punya payung yang sangat bagus, mungkin seperti itu. Baik, kemudian menurut Bapak apakah ada kerugian dari kebijakan yang telah Bapak sampaikan tadi? Untuk kerugiannya mungkin kita tahu nih ada yang pro ada yang kontra. Mungkin yang kontra mungkin merasa dirugikan karena merasa ini tidak ada atau kebebasan berpendapatnya
dibatasi gitu. Mungkin itu dia kerugiannya. Menurut saya kerugiannya hanya itu. Tapi untuk yang pro, yang menerima itu dengan positif, ini sangat baik gitu. Sehingga masyarakat bisa terjadi keteraturan, terjadi kepastian hukum gitu. Jadi sangat baik menurut saya. Dan negatifnya atau kekurangannya mungkin hanya dari pihak yang kontra, mungkin hanya membatasi tadi. Membatasi memberikan pendapat, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Kemudian kebijakan yang telah Bapak sampaikan tadi, apakah bisa diperbarui? Kalau memang bisa diperbarui, bagaimana caranya menurut Bapak sendiri? Oke. Kalau yang namanya undang-undang pasti bisa. Kalau namanya undang-undang pasti bisa. Seperti Undang-Undang Dasar saja bisa diamandemen, apalagi undang-undang. Jadi kebijakan itu bisa diperbaharui. Mungkin memperbaharuinya dengan duduk bersama. Jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Seperti ini udah masa-masa mau pemilu nih gitu kan. Udah mau masa-masa pemilihan umum, legislatif dan presiden. Jangan sampai informasinya miss. Jangan sampai dengan adanya undang-undang ini juga ada yang merasa dirugikan, ada pihak yang dirugikan, oh ini merugikan kita nih, harus ini karena itu dia duduk bersama. Kita negara demokrasi, bisa diperbaharui mungkin menurut saya seperti itu. Baik, selanjutnya apakah kebijakan dari yang telah Bapak sampaikan tadi, apakah mungkin bisa diganti? Kalau memang bisa diganti, menurut Bapak kenapa? Kalau saya nggak bilang diganti, saya bilang diperbaharui, mungkin tadi diperbaharui. Kalau opini untuk ditambahi saya juga belum punya tuh, tapi kalau diperbaharui mungkin, karena melihat tadi adanya gesekan di masyarakat yang ngerasa ini merugikan kelompoknya, ini merugikan pihaknya gitu. Mungkin hanya sebatas memperbaharui mungkin. Undang-undang ini udah sangat bagus. Undang-undang ini sudah lahir, sudah bisa dipakai, tapi mungkin harus mengakomodir semua kalangan. Jadi agar tidak ada pihak-pihak yang merasa terzolimi, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya, apakah dari kebijakan yang telah Bapak sampaikan tadi, apakah menurut Bapak ini ada perbedaan pendapat yang berkenaan dibuatnya perbedaan pendapat di masyarakat? Kemudian kalau memang ada perbedaan pendapat, apa saja silang pendapat tersebut? Untuk perbedaan pendapat pasti ada. Nah, saya informasikan tadi kita negara demokrasi punya kebebasan tadi. Nah, tapi diberikan batasan pasti ada pengaruhnya nih, ada silang pendapat nih. Tapi saya nggak bisa sampaikan karena sangat sensitif ya. Saya cuma bisa bilang pro dan kontra. Di masyarakat pasti ada pro dan kontra, silang pendapat. Tapi kita sebagai negara demokrasi, kita punya tadi ini terkait dengan Pancasila, bisa kita kaitkan ada sila keempat terkait musyawarah. Setelah musyawarah mungkin dapat mufakat, tidak dapat mufakat bisa voting. Kita serahkan ke pengambil kebijakan paling atas. Ada DPR, ada presiden, mungkin di situ bisa mengambil keputusan yang terbaik. Baik, selanjutnya kalau menurut Bapak sendiri, di mana kita bisa mengetahui lebih lanjut informasi-informasi dari masalah ini? Oke, untuk terkait informasi mungkin adik-adik mahasiswa udah pada tahu ya. Sekarang teknologi tidak sangat terbatas, apalagi di kalangan kalian ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada TikTok sekarang yang lagi hit gitu. Di sana kita bisa dapat informasinya. Yang perlu kita garis bawahi adalah sekarang gimana nih informasi yang benar. Nah, itu perlu cross check, jangan sampai nanti jari kalian bermain ternyata buat masalah buat kalian, karena konsekuensinya kalau undang-undang yang berbicara pasti ada punishment-nya gitu. Punishment-nya pasti nanti akan terlibat ke hukum gitu. Jadi harus bijak gitu, bijak menggunakan teknologi. Mungkin seperti itu. Bijak menggunakan teknologi itu masukan atau saran
buat adik-adik mahasiswa bijak dalam menggunakan teknologi, apalagi sekarang masa mau pemilihan umum. Tadi saya sampaikan mau pilpres, pileg, itu harus sangat bijak. Mahasiswa ada di pihak mana harus tahu gitu, jangan sampai jari kalian buat masalah buat kalian. Mungkin seperti itu. Baik, kami sangat berterima kasih kepada Bapak. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah Bapak berikan. Jawaban tersebut sangat jelas dan sangat bisa kami pahami. Kemudian sekali lagi kami mohon maaf telah mengganggu waktunya Bapak. Kemudian sekali lagi kami sangat berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mewawancarai pakar kedua, yaitu guru dari Al-Azhar. Baik Bu, izin untuk mewawancarai. Kalau boleh Ibu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bita Siregar, umur saya 33 tahun. Saya seorang guru di SD Model Internasional Al-Azhar Medan. Pendidikan latar belakang saya adalah pendidikan bahasa Inggris. Tamatan Unlimed tahun 2012. Izin untuk mewawancara Ibu. Jadi kami di sini ada tugas wawancara mengenai kasus buzzer, yang dimana buzzer ini menyebarkan informasi palsu atau opini yang mempengaruhi opini publik tentang suatu isu atau politik. Hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan dan kebingungan di kalangan masyarakat kita, kan Bu? Jadi menurut Ibu, untuk Ibu sendiri, apakah kasus ini penting dan mengapa? Pasti sangat penting ya. Kasus buzzer ini kasus yang up to date, yang semua orang harus tahu, karena memang informasi sudah sangat gampang didapati dari handphone, by one click, by one site, itu bisa didapat dari semuanya. Jadi buzzer ini memang harus diperkenalkan, istilah baru ya. Istilah ini harus diperkenalkan oleh kalian ke masyarakat, apa itu buzzer. Jadi jangan asal mereka nanti menerima buzzer sama kayak hoax ya. Hoax tapi nggak tahu artinya. Buzzer tapi nggak tahu artinya. Jadi sangat penting untuk didiskusikan, untuk diketahui bersama oleh masyarakat di seluruh kalangan. Mau atas, menengah, atas pasti ya, karena mereka yang membuat buzzer. Menengah ataupun ke bawah. Kalau untuk di lingkungan sekitar Ibu sendiri, bagaimana menurut mereka, penting atau tidak, dan mengapa? Kalau tarik dari lingkungan saya sendiri, circle saya sendiri, kebetulan saya seorang pendidik, pasti istilah buzzer ini sudah tahu banyak orang di kalangan saya, terutama guru. Dia sangat berpengaruh atau sangat menarik didiskusikan pasti. Kalau sesama kami pendidik, pasti kami akan mendiskusikan hal-hal yang kalau lagi ada yang ini ya, kalau yang tentang ini, oh ini buzzernya nih, ini apanya, pasti kami tahu, nggak tahu, pasti kami relate. Kalau berbicara tentang itu, pasti kami relate, pasti kami worry tentang hal-hal seperti ini. Pertanyaan selanjutnya, apakah dari Ibu sendiri ada kebijakan atau dari pemerintah mungkin Ibu mengambil kebijakan atau dari Ibu sendiri, dan apa kebijakan itu? Kalau saya pribadi, kebijakan untuk dari diri saya sendiri, kebetulan saya pembaca ya, hanya pembaca, reader. Saya membaca tidak dari hanya satu situs, saya membaca dari beberapa situs. Jadi saya cross check dulu, nih yang ini kok ngotot banget nih, nah cari dulu ke lain. Nah, oh ternyata menurut yang ini begini, cari lagi yang ini. Jadi memang buzzer itu kan dia menggiring opini ya kepada satu titik yang memihak kepada mereka. Kan itu ya buzzer ya tujuannya ya. Jadi kalau memang itu positif, sebenarnya nggak ada yang bisa tahu ya itu positif atau enggak, itu baik atau enggak. Nah makanya harus cross check kepada yang lain, info-info yang lain. Jadi kalau kebijakan saya sendiri harus pandai-pandai memfilter. Filter tuh dalam artian begitu ada berita, klik baca sampai selesai. Jangan pernah baca setengah-setengah, karena info yang kamu dapat akan setengah-setengah. Tapi you have to read all the side, ya kan? Jadi harus dibaca semuanya. Compare ke lain. Oh menurut berita yang ini. Oh tadi si A bilang begini. Oh di ini si B bilang begini dengan topik yang sama. Gitu. Jadi harus pandai filter. Baik, untuk kebijakan Ibu itu ada nggak
keuntungannya? Sangat menguntungkan kan, karena kita banyak taunya. Karena banyak baca banyak tahu, karena banyak tahu banyak berpikir. Jadi kalau udah banyak tahu banyak berpikir, jadi orang ngomong sesuatu something, kita nggak bego-bego amat menanggapinya. Itu sih untungnya. Jadi ketika kamu banyak membaca, banyak mengcompare, banyak meng-cross check, berarti kamu banyak mengetahui. Ketika kamu di jalan, dimanapun itu berada, ada omongan, ada isu, ada topik tentang itu, kamu bisa cross check. At least kamu bisa relate dengan apa yang mereka baca. Ketika dia, oh ini kok ngotot banget nih yang ini, si A ini, buzzer kali ya, atau ini kali ya, gitu ya. Karena kan kita udah baca. Tapi kalau kamu hanya baca satu site aja, website aja, maka kamu akan bener tuh, bener. Nah seperti itu. Jadi nggak ini ya, nggak real gitu istilahnya. Kalau tadi kebaikannya kan Bu, keuntungannya, kalau kerugiannya ada nggak Bu dari kebijakan? Kalau buzzer itu kerugiannya, kalau untuk saya pribadi nggak ada ya. Karena saya kebetulan pendidik, pandai memilah, pandai memfilter. Tapi kalau untuk kalangan bawah, kalangan menengah ke bawah, kalangan yang kurang berpendidikan, pasti ada ya. Karena itu pembohongan publik, kebodohan publik, menggiring opini orang untuk heboh nggak jelas gitu, mendukung nggak jelas tanpa dia tahu, oh ini yang ini satu begini, ini satu begini. Jadi kalau dibilang kerugiannya ya, kalau dampaknya kerugian sama saya sendiri tidak terlalu ada. Tapi kalau menengah ke bawah saya rasa sangat merugikan mereka ya. Terus Bu, ada nggak kemungkinan kebijakan dari Ibu itu diperbaharui dan gimana caranya? Dengan cara saya yang memfilter, kalau diperbaharui mungkin lebih banyak site yang saya baca gitu. Tapi kalau dikurangi atau apa ya, kayaknya kalau untuk saya pribadi nggak ada sih, nggak ada yang perlu harus diperbaiki atau apa. Tapi kalau ditingkatkan, lebih banyak baca aja, baca sana, baca sini, baca sana, jadi infonya lebih banyak. Apakah dalam masyarakat ditemukannya ada perbedaan perkenanan dengan dibuatnya kebijakan tersebut? Apa sajakah silang pendapat tersebut? Kalau dibilang cross check ke orang lain, ke masyarakat, tengok dulu masyarakatnya siapa. Kalau ke kalangan pendidik, ke kalangan seperti kalian ya, yang sudah belajar, yang sudah mengecam pendidikan lebih tinggi, menurut saya kita lebih relate. Tapi kalau saya ngomongnya sama yang di bawah saya, dalam artian dalam segi pendidikan, seperti yang kerja di rumah atau yang di pinggir jalan, itu pasti nampak banget bedanya. Karena mereka, info yang mereka dapat itu hanya lingkupnya itu kecil, sementara saya yang sudah memfilter baca sana sini itu pasti lebih luas. Jadi ketika ngomong kepada mereka itu mungkin lebih ngotot mereka. Jadi kan saya yang ini ya, mendengarkan saja. Pasti nggak relate kalau sama yang menengah ke bawah gitu, karena mereka hanya menerima. Pembaca penerima itu ya itulah, hanya pengklik baca. Untung kalau bacanya semua, kalau bacanya setengah, infonya setengah pula kan gitu. Untuk informasi seperti ini, gimana kita bisa mendapatkannya di masa sekarang? Kalau untuk saya pribadi, saya dominan mendapatkan info seperti ini yang paling cepat, yang paling relate tuh Instagram. Karena menurut saya itu Instagram itu lebih publik ya, lebih publik daripada nggak pala ada kepentingan yang gimana-gimana. Karena semua account itu ada account pribadi, ada fake, terus account kayak sosial media untuk kepentingan Kota Medan, kan nggak ada yang ini ya, memang info Kota Medan atau kepentingan yang kementerian segala macam. Jadi lebih pure, lebih murni lagi itu kalau saya pribadi di Instagram, karena lebih cepat. Klik apa, akun apa, semuanya udah itu. Dan ketahuan dia di komen itu mana yang buzzer, mana yang akun fake, mana yang akun pribadi kayak biasa tuh ketahuan. Yang terlalu menggebu-gebu, menyudutkan dan segala macam itu rata-rata akun buzzer. Nah, kalau dari situs-situs lain itu mungkin kalau dia lebih ringan bahasanya kalau Instagram itu kan. Tapi kalau kayak berita-berita yang pakai website atau pakai apa, mereka memang kan sudah
tata cara penulisannya sudah harus benar. Jadi tidak sembarangan apa yang mereka kasih tahu itu memang sudah pakai tata cara tulisan. Tapi kalau Instagram lebih gampang dipahami, tapi nggak sampai yang kayak kalau Facebook kan terlalu ini ya. Banyak orang yang kalangan menengah ke bawah udah pakai ke situ ya. Tapi kalau Instagram itu kan enggak ya. Dia rata-rata lah, so-so lah gitu. Baik Bu, terima kasih informasinya sudah sangat jelas, sudah sangat baik Bu. Terima kasih juga telah meluangkan waktu untuk wawancara kami pada hari ini Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dari kelompok 4 Pancasila. Di sini kami ingin mewawancarai seorang pakar sebagai narasumber yang ketiga. Baik Pak, apakah boleh Bapak memperkenalkan diri? Oh, terima kasih kepada anak-anak saya, mahasiswa dari UNIMED. Iya, Pak. Saya pun pensiunan dari UNIMED ya. Tapi dosen dari teknik saya, bukan ekonomi ya. Atau dosen lain, saya teknik. Dan sudah 14 tahun saya pensiun. Ya. Jadi maaf dulu kalau memang ada nanti kurang berkenan ya, karena sudah 14 tahun sudah 80 umur sekarang ini ya. Maaf, supaya maklumlah anak-anak saya semua mahasiswa UNIMED, supaya maklum sendirilah ya. Walaupun saya kurang berkenan memberikan penjelasan mengenai apa yang permintaan adik-adik semua. Ya, kalau nama saya Dr. Adus PLC Gian. Apa semua identitas saya? Nggak usah Pak. Oh ya. Baik, di sini kami ada contoh kasus Pak. Bagaimana menurut Bapak tentang buzzer yang digunakan untuk menyebarkan informasi palsu atau opini yang direkayasa secara sengaja untuk mempengaruhi opini publik tentang suatu isu atau politik. Hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan dan kebingungan di kalangan masyarakat. Apakah masalah ini menurut Bapak penting? Terima kasih. Kalau mengenai hoax tadi ya, hoax ya. Sebenarnya memang hoax ini memang perlu juga ada hoax ya. Tapi hoax ini biasanya dipakai pada waktu masa-masa ada pemilihan. Ya kalau misalnya di akademik sebenarnya nggak boleh pakai hoax cara itu. Enggak, jangan ada itu. Dosen itu harus betul-betul lah ya, apa yang mau diajarkan, apa yang mau dikuliahkan betul-betul diajarkan. Jadi kalau secara politik semacam dalam masa sekarang ini ya memang banyak kok. Kalau kita membaca YouTube di sini ya macam-macam, tidak ada yang benar, hoax semua. Kita begini, enak ya, begini rencana pemerintah. Kita dengarkan sekarang rencana pemerintah lain, pada sekarang ini, udah lain. Tapi selama ini Pancasila harga mati. Ya, ada yang mau dihapus ini Pancasila. Sekarang ini sudah ada kabar-kabar kita dengar apa-apa ini mengenai Indonesia ini sudah dijadikan menjadi yang lain. Ada hoax begitu. Inilah. Sebenarnya ya kita nggak tahu sebenarnya dalam sekarang ini, masa sekarang ini, apakah memang ada itu hoax itu yang disebarkan ini menjadi suatu kebenaran. Ini belum kita tahu. Tapi sebenarnya janganlah dilemparkanlah hoax kepada masyarakat lah, janganlah. Yang benar-benar lah diceritakan kepada masyarakat kita, karena masyarakat kita itu sudah dewasa sekarang, sudah tahu semua. Bukan orang bodoh lagi, sudah orang pintar. Apalagi sekarang mahasiswa, ya kuasakan lah misalnya mengenai Pancasila itu. Penguasaan Pancasila walaupun bukan begitu mata kuliah pokok, tapi sebagai dasar hidup kita itu harus kita kuasai yang 5 itu. Apa itu Pancasila itu? Apa yang 1 sampai ke 5 itu kan? Itu harus kita kuasai lagi dalam pribadi kita. Kalau kita sudah menguasai dalam pribadi kita, bagaimana sekalipun ya negara kita saya akan maju. Tidak ada misalnya orang Kristen mau begini, maksudnya bagaimana Kristen Islam mau begini, Islamkan ini Indonesia, jangan. Ini sudah harga mati, bahwa ini sudah NKRI.
Baik, pertanyaan kedua Pak. Ya. Apakah menurut Bapak masalah ini penting di kalangan masyarakat? Kalau menurut saya itu tak penting sebenarnya dalam masyarakat. Menyusahkan masyarakat ini berita hoax. Sangat menyusahkan itu. Macam mana berita hoax berbohongnya? Dibohongi pemerintah atau kita pun sebenarnya secara orang tua kita, dosen kita dibohongi. Bagaimana? Apa kata situ gitu? Bahasa-bahasa halusnya sekarang hoax katanya. Kalau bahasa kasarnya bohong kan? Nah, itu sekarang kan. Istilah-istilah hoax halus. Tapi ya, bukan semua tahu, semua sekarang sudah tahu masyarakat itu apa hoax. Bahwa itu bohong, siapa yang memakai hoax itu sudah tahu masyarakat. Bahwa itu bohong. Nah, itu. Jadi sebenarnya itu tak penting ditanamkan itu kepada masyarakat. Walaupun sesama mahasiswa janganlah ada hoax dari dosen kita. Itulah kira-kira mengenai hal itu. Baik Pak, apakah Bapak memiliki kebijakan untuk masalah ini? Banyak? Kebijakan untuk masalah hoax ini? Ya, kebijakan manakah kita pelajari mengenai Pancasila itu. Ya, yang apalagi nomor satu, ketuhanan yang Maha Esa. Sama-sama. Kalian dari kepercayaannya. Iya Pak. Ya, dari kepercayaan kita kami lain. Tapi satunya itu dalam NKRI, kesatuan kita. Jadi janganlah kebijakan itu ya jangan, tidak perlu segalanya kalau diapakan itu dikembangkan itu nggak bagus itu. Itulah menurut saya lah ya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah keuntungan dari kebijakan tersebut? Ya keuntungannya ya jadinya ya negara kita ini berasa tidak, masyarakat kita pun tidak hidup dibarengi dengan hoax. Jadi apa itu bicarakan memang pergunakan hoax negara kita, pemerintahan kita ini kalau memang selalu memakai berita-berita hoax, saya kira nggak bagus. Nah, itulah kebijakan yang demikian itu tidak kurang bagus. Jelasnya kita tolaklah apa hoax itu. Kalau menurut saya ya, tentu mungkin ya berbeda-beda pikiran kita kan? Iya Pak. Hanya rambut sama hitam, isinya ini berbeda. Iya. Oh, kalau saya suka saya hoax. Nah, itulah kemarin saya katanya kan, memang pejabat pemerintahan itu banyak yang hoax kan. Seperti si Rocky Gerung, bagaimana itu? Satu profesor kan, lajang tua kan. Nah, inilah. Apakah hoax itu apakah yang nyata? Apakah nyata apa nama satu lagi? Apa dibilang? Mitos. Apakah itu? Itu Rocky Gerung kan? Semua nggak bisa diapa ini. Tangan ini luar biasa penantangan ini. Memang pintar dia. Nah, kita selalu menengoknya, tapi itulah. Apakah berita-beritanya hoax itu semua dari sini? Saya belum tahu lah ya. Tapi banyak itu tangan dari sini. Jadi selalu itu mengapakan presiden itu. Nah, itu saya kira tidak ada bagus itu. Baiklah. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah kerugian dari kebijakan tersebut? Kerugiannya? Ya kerugiannya tentu ya masyarakat itu pun, jadi kalau kita tanamkan itu hoax itu ke masyarakat ya bahasa buruk lah kita sama masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Nah, yang selalu yang bagus-bagus lah kita tanam ke masyarakat kita, jangan selalu bohong-bohong. Misalnya seperti yang kita dengarkan selama ini, presiden sekarang ya, apa di presiden sekarang ini, siapa itu dulu nomor 1? Sanes kan, waktu dia di DKI apa omongan dia itu, makanya ada datang menantang dia, jangan hanya omong kata-kata saja, kenyataan yang harus nampak kan. Itulah Sanes kan, memang kenyataan semua seperti itulah. Apa katanya? Saya nggak tahu apa jurusan apa ini si Sanes ini. Hujan jatuh dari atas katanya. Jatuh ke tanah, menghisap tanah. Ngapa ada gorong-gorong katanya? Jangan bahaya untuk teknik tadi dibikin itu gorong-gorong, kalau nggak menghindarkan mengatasi banjir. Ya memang dibikinlah gorong-gorong, penampungan air.
memang meresap ke tanah. Ya, karena tanah tahap itu semua, tanah yang di Jakarta itu sekarang nggak bisa lagi langsung ke tanah itu. Nggak bisa. Itu sudah jalan pula sudah semen. Mana bisa lagi? Tentu harus dialirkan ke apa namanya itu? Ke korong-korong. Nah itu sebetulnya masalahnya kan. Banyak itu sentilan-sentilan dari bagian ahli politik. Ya, nah, itu nggak benar itu katanya. Bohong itu katanya. Masih banyak. Macam-macam lah. Ya. Nah, itu. Baik, apakah menurut Bapak, apakah ada kemungkinan kebijakan itu dapat diperbarui? Ya, saya kira bisa. Bisa diperbaiki. Itu supaya semua bagian pemerintahan kita ya betul-betul lah melaksanakan sesuai dengan undang-undang dasar 45. Kalaupun ada perubahan undang-undang itu ya harus berdasarkan undang-undang 45 lah. Kalaupun ada dibuat undang-undang baru seperti ini sekarang ini mengenai si Gibran ini, seperti ini contohnya kan. Ada tahun ini. Yang tahun menurut tahun 45 itu syarat presiden dan wakil presiden kan sudah ditentukan, tapi dirubah. Jadi ini karena tidak semua mengetahui perubahan-perubahan itu, apalagi rakyat. Nah, begini ceritanya. Macam-macam lah sekarang itu. Jadi sebenarnya apa tadi intinya? Apakah kebijakan ini dapat diperbarui? Oh, enggak bisa, janganlah dia diapakan itu, berita-berita hoax itu diapakan itu. Janganlah. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak, apakah kebijakan ini dapat diganti? Kebijakannya dapat diganti? Kebijakan hoax ini ganti. Iya. Kalau menurut saya sebenarnya ya hoax ini bisa sebenarnya dipakai, tapi jangan dalam politik yang bagus lah. Jangan pakai hoax semua. Karena bagaimana sekalipun namanya politik, pasti ada hoax. Nah itu. Jadi kalau kebijakan itu ya memang ya yang membuat kebijakan ini ya hati-hatilah pemerintahan lah. Jadi janganlah cenggarakan, apalagi pemerintahan membuat berita-berita hoax. Dan harus berdasarkan apalah semua. Ya peraturan undang-undang dan sebagainya yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan DPR dan lembaga-lembaga lainnya. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak, apakah dalam masyarakat ditemukan adanya perbedaan pendapat yang berkenaan dengan dibuatnya kebijakan tersebut? Memang jelas ada itu, perbedaan pendapat itu. Semua manusia ini mempunyai perbedaan pendapat. Tapi inilah yang mau kita satukan. Jangan sampai menimbulkan suatu apa namanya. Jangan menimbulkan walaupun berbeda pendapat, tapi marilah kita sama kepada arah. Kita cari solusinya yang mana yang paling baik. Itu yang saya tahu saya lah. Baik Pak, di mana dapat memperoleh lebih banyak informasi mengenai masalah ini menurut Bapak? Mana lah saya, ya misalnya ya kalau memang ya dari dosen-dosen Pancasila inilah harus betul-betul dilaksanakan itulah. Jangan hanya nanti dia dosen Pancasila, tak tahu dia yang lain-lain diceritain. Nah ini Pancasila itu alam Maha Esa katanya. Tak tahu pikirannya bukan NKRI dia. Nah ini kan di situ kan sudah dipakai Tuhan yang Maha Esa. Sudah kita berpihak kepada Tuhan. Tetapi kalau pendapat perbedaan itu ada. Dan perbedaan itu sebenarnya bikin Indonesia hebat. Tapi sebenarnya lebih hebat betul-betullah dipupuklah kerjasama yang bagus walaupun berbeda pendapat. Nah itu memang bisa pendapatmu bisa sama saya, pendapat itu bisa kau terima, bisa terima. Tapi jangan menjadi membuat permasalahan. Nah ini janganlah. Harus mencari solusi yang baik lah, begitulah. Biar rakyat kita itu
maju. Nah, itulah. Seperti yang sekarang ini Indonesia maju gitu ya. Seperti misi daripada Prabowo ya. Iya, nomor 2. Nah, itu saya kira. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih atas jawabannya yang sangat mudah kami pahami. Maaf mengganggu waktunya. Oh enggak, bukan mengganggu, tidak. Memang itulah. Saya pun sebenarnya sebelum musim pensiun saya, memang saya rindu saya ke kampus itu. Rindu saya. Sekian wawancara kelompok kami pada hari ini. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Semoga dapat nilai A. See you.